Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Susanti dengan NIM 23060200010 dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai produksi pasangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Modern yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Erna Rizwaula Kusumawati, Magister Sains. Langsung saja ke materi. Nah, sebelum kita mengetahui tentang produksi pasangan, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu foton. Nah, foton adalah partikel dari cahaya yang mengakibatkan radiasi elektromagnetik, selalu bergerak dan dalam ruang hampa memiliki kecepatan cahaya yang konstan, berperilaku seperti partikel dan gelombang secara bersamaan, memiliki massa nol dan energi istirahat, dapat memiliki interaksi seperti tumbukan. Nah, jadi kalau kalian pernah melihat yang namanya cahaya, pasti pernah kan melihat cahaya itu terdiri dari kumpulan partikel-partikel foton yang bergabung menjadi satu yang dinamakan dengan cahaya. Oleh karena itu, foton itu yang ada di dalam cahaya sebenarnya mereka itu bergerak terus, bergerak dan tidak memiliki massa atau massanya adalah nol. Dan dia bergerak sangat cepat dan berperilaku seperti partikel. Dia seperti partikel dan juga seperti gelombang cahaya. Nah, dari foton ini juga dapat memiliki interaksi seperti tumbukan. Salah satu tumbukannya nanti akan ke produksi pasangan. Nah, selain efek fotolistrik dan juga efek Compton yang pernah kita pelajari, percobaan untuk membuktikan sifat seperti partikel. Nah, jadi ada teori yang mengatakan bahwa semua itu adalah seperti partikel, yaitu percobaan dari efek fotolistrik dan juga efek Compton. Oleh karena itu, seorang fisikawan dari Inggris yang bernama Patrick Blackett itu melakukan percobaan yang dinamakan produksi pasangan untuk membuktikan sifat dari seperti partikel. Kalau efek fotolistrik dan juga efek Compton itu kan biasanya terjadi pada kondisi energi yang rendah ataupun sedang. Sedangkan pada interaksi produksi pasangan itu terjadi ketika foton memiliki energi yang cukup tinggi sebelum terjadi tumbukan. Seperti itu. Jadi beda antara fotolistrik, efek Compton dan juga produksi pasangan. Lanjut tentang produksi pasangan. Nah, apa itu produksi pasangan? Produksi pasangan adalah proses yang terjadi apabila foton menumbuk atom, di mana seluruh energi foton akan hilang. Produksi pasangan ditunjukkan untuk membuat pasangan partikel dan antipartikelnya, terutama pasangan elektron dan positron yang bergerak berlawanan. Jadi kalau kalian lihat pada gambar yang ada di PPT, itu ada gambar yang bertuliskan huruf berwarna merah itu adalah foton. Ketika foton itu menumbuk suatu nukleus ataupun inti atom, maka foton tersebut akan hilang, kemudian akan diganti atau berubah menjadi elektron dan juga positron. Elektron itu bermuatan negatif, sedangkan positron itu bermuatan positif. Nah, pada prinsipnya interaksi diatur oleh 3 jenis hukum kekekalan yang nantinya, yaitu ada hukum kekekalan energi, ada hukum momentum dan juga muatan listrik. Setelah tumbukan, pasangan elektron dan positron ini akan dihasilkan yang tadi sudah ada. Dalam tumbukan ini, positron atau plus E sebagai partikel memiliki sifat yang sama dengan elektron, kecuali tanda muatannya. Jadi massanya sama tetapi muatannya berbeda. Kalau positron itu positif, sedangkan elektron itu negatif. Dua partikel elektron dan positron memiliki muatan yang berlawanan. Dan demikian tanda momentum magnetiknya juga berlawanan. Memiliki tanda muatannya berlawanan berarti juga memiliki jumlah muatan bersih yang pasangannya jika dipasangkan itu 0. Ketika positron ditambah elektron itu akan bermuatan 0.
yang sebenarnya sama dengan foton sebelum ditumbuhkan. Foton sebelum ditumbuhkan juga bermuatan nol. Oleh karena itu kekekalan muatan listrik akan dihasilkan dari produksi pasangan. Untuk lebih jelasnya mengenai produksi pasangan, contoh penting bahwa energi foton dapat diubah menjadi energi kinetik serta energi massa diam. Ilustrasi tentang proses terjadinya produksi pasangan akan ditunjukkan dalam video. Nah, dalam video ini energi menjadi materi. Produksi pasangan adalah proses di mana foton atau energi diubah menjadi materi, yaitu elektron dan juga positron. Dalam video tersebut dicontohkan adalah sinar gamma. Ketika sinar gamma itu menumbuk suatu nukleus atau inti atom, maka akan berubah menjadi positron yang bermuatan positif dan juga elektron yang bermuatan negatif. Nah, maka akan terjadi hukum kekalahan energi, hukum momentum, dan juga kekalahan energi listrik. Nah, dalam video tersebut, foton itu bermuatan nol atau tidak bermuatan ya. Sedangkan positron bermuatan plus E dan elektron bermuatan min E. Jika digabungkan, maka plus E min E menghasilkan nol. Jadi keduanya antara foton dan juga penjumlahan antara elektron dan positron itu nilainya sama, yaitu 0. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang syarat terjadinya produksi pasangan. Nah, jadi ada perubahan energi elektromagnetik menjadi energi diam. Yang tadi kita sudah bahas, Hf sama dengan min E 0 plus E 0. Jumlah muatan min E dan positron plus E adalah 0 jika dijumlahkan. Energi kinetik elektron maupun positron masing-masing adalah E sama dengan mc kuadrat sama dengan 0,51 mega elektron volt. Reaksi munculnya positron dan elektron yaitu Y plus Y sama dengan E plus plus E min. Jadi ketemu HF-nya sama dengan E plus plus E min. Sehingga karena E-nya 2, maka rumusnya ada 2, yaitu 2mc kuadrat atau E plus plus E min. Jadi ketemu hasilnya yaitu 1,02 mega elektron volt. Jadi syarat terjadinya produksi pasangan itu jika EY atau Y lebih besar sama dengan 1,02 elektron volt. Nah, jika foton sebelum bertabrakan dengan inti sama persis dengan 2 mc kuadrat, yaitu jika energi foton 1,02 mega elektron volt, kedua partikel akan tercipta dengan energi kinetik 0. Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa konveksi atau konversi penuh dari energi kinetik itu sama dengan 0. Dalam hal ini kita dapat menyatakan bahwa konversi penuh energi menjadi massa terjadi dalam proses ini. Namun jika energi foton itu lebih besar dari 1,02 mega elektron volt, maka energi kinetik akan dihasilkan. Sebaliknya, proses produksi berpasangan tidak dapat terjadi ketika energi foton itu di bawah 1,02 mega elektron volt. Akibatnya dari persamaan tersebut, kita bisa mendapatkan energi foton minimum yang diperlukan untuk menghasilkan pasangan elektron dan positron itu adalah 2mc kuadrat atau 1,02 mega elektron volt, yang ini akan menjadi semacam energi ambang untuk produksi pasangan yang dapat memutuskan apakah proses produksi pasangan itu terjadi atau tidak. Jadi yang menentukan adalah hal itu. Lanjut ke ayat yang berkaitan dengan produksi pasangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara.
yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita dapat mengetahui Allah sudah menerangkan hal ini jauh sebelum adanya teori ini didapatkan. Allah sudah menurunkan ayat ini bahwa cahaya itu sangat memiliki energi yang sangat kuat sehingga dapat menerangi alam semesta, dapat menerangi bumi ini dengan energi yang begitu dahsyatnya sehingga Allah saja mengabadikannya dalam Al-Quran. Sungguh luar biasa ciptaan Allah ini. Lanjut yang selanjutnya, yaitu manfaat produksi pasangan. Manfaat produksi pasangan itu bisa dilihat atau bisa kita ketahui, salah satunya manfaatnya yaitu brasioterapi. Merupakan terapi radiasi internal melalui aplikator mengandung sumber radioaktif kecil pada area di dalam atau di dekat tubuh yang ditumbuhi tumor dengan menyuntikkan radionuklida parabautik atau radiostop. Hampir seluruh sumber brasioterapi ini mengemis atau menggunakan foton yang berinteraksi dengan inti atom untuk memberikan energi. Nah, jadi ini merupakan salah satu penerapan dari produksi pasangan, yaitu brasioterapi, yaitu jenis radioterapi yang digunakan untuk mengobati kanker dengan cara menaruh sumber radiasi ini secara langsung di dalam atau di dekat tumor ganas, sehingga ini salah satu untuk menyembuhkan dari tumor ini. Kita lanjut ke contoh soalnya. Berikut ini konsep yang benar mengenai produksi pasangan adalah: yang pertama, foton harus memiliki energi paling tidak sebesar 1,02 MV. Tadi benar ya, foton itu harus memiliki kurang lebih atau tidak lebih besar, paling tidak sebesar 1,02 MeV, sehingga akan terjadi yang namanya produksi pasangan. Nomor 1 benar. Yang nomor 2, positron dan elektron yang dihasilkan dari produksi pasangan memiliki massa yang berbeda. Ayo, benar atau salah? Massa antara elektron dan positron itu sama, cuma muatannya yang berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Jadi yang nomor 2 salah ya. Yang benar tadi yang nomor 1. Yang nomor 3, foton tersebut akan hilang dan sebagai gantinya diciptakan 2 partikel, yaitu elektron dan positron. Ini benar ya, tadi fotonnya hilang, terus akan muncul yang namanya elektron dan juga positron. Yang nomor 3 juga benar, 1 sama 3. Yang keempat, penciptaan pasangan tak terjadi dalam ruang hampa. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa pasangan produksi ini akan terjadi di luar ruang hampa. Kalau di ruang hampa itu tidak akan tercipta yang namanya pasangan, produksi pasangan. Jadi yang nomor 4 benar ya, 1, 3, sama 4. Yang nomor 5, dalam produksi pasangan hanya berlaku hukum kekekalan muatan listrik, tidak berlaku juga hukum kekekalan energi total dan juga momentum. Sedangkan teori yang benar itu ada kekekalan muatan listrik, ada juga hukum kekekalan total, dan juga ada momentum. Jadi konsep yang benar dari contoh tersebut ada nomor 1, 3, dan juga 4 ya. Nah, yang nomor 2 dan nomor 5 itu konsep yang itu jurnal dan juga buku. Jurnal yang ditulis oleh Gumilar-Rowley dan kawan-kawan tahun 2016 yang diterbitkan oleh Jurnal Wahana Fisika volume 1 nomor 1 halaman 21 sampai 31. Dan juga saya mengambil sumber dari buku yang ditulis oleh Humaini Ali tahun 2022 yang berjudul Buku Ajar Fisika Modern yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Diva Press. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.